Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Ada 4 pemirsa yang kami rangkum. Yang pertama adalah PT Bank KB Bukopin atau BBKP yang akan melakukan penambahan modal lewat right issue 35,2 miliar saham seri B senilai Rp100 per saham. Kemudian ada Kino atau PT Kino Indonesia mengalami penurunan kinerja kuartal 1 2021, pendapatan dan laba bersih perusahaan masing-masing turun 13,38% dan 71,5%. PT Kimia Farma atau KF mencatat laba bersih juga turun 33,9% year on year menjadi 17,29 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 2021. Dan yang terakhir ini adalah emiten yang mengalami peningkatan signifikan dari harga saham 145,39% selama sepekan pemirsa. Saraswanti Anugrah Makmur. Dan ini akan menjadi highlight kita pada hari ini SAMF, di mana untuk kinerjanya 10 Mei 2021 naik 23% atau 1065. Sepekan naik 145%, pernya 74 kali, PBV-nya 7 kali, market cap-nya 5,5 triliun rupiah. Dan sejumlah analis menilai saat ini saham SAMF tergolong mahal karena dari segi PBV-nya sudah berada di 7,01 kali dan PI-nya 73,95 kali. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana tanggapan dari Pak Angga pemirsa ya. Dan kami akan segera kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita akan membahas SAMF, Saraswanti Anugrah Makmur yang naik 145% dalam sepekan. Pak Angga, bagaimana menanggapi emiten yang satu ini? Oke, jadi ini kan emiten yang bergerak di distribusi pupuk ya. Memang Betul. kita melihat kalau secara fundamental ini sebenarnya cukup bagus ya. Dia posisi rasanya cukup kuat, debt to equity ratio-nya hanya 0,3 kali. Lalu nih salah satu emiten yang di tahun 2020 kemarin juga mengalami masih mampu menaikkan kenaikan kinerja ya, baik dari pendapatan atau laba gitu, penjualan naik 10%, lalu laba naik 36% di tahun 2020 lalu ya. Ini juga memang terikut mendapatkan imbas positif dari sektor perkebunan juga gitu. Tentu pupuk itu berkaitan erat ya dengan perkebunan terutama CPO. Kita tahu memang tahun lalu gitu CPO memang dalam fase bullish yang cukup lumayan. Sekarang harganya sudah di atas 4.000 ya, cukup stabil di atas 4.000. Ini juga yang berimbas menjadi katalis positif bagi perusahaan-perusahaan pupuk gitu yang bergerak di bidang pupuk gitu. Jadi sebenarnya kenaikannya bukan semerta-merta tiba-tiba ada kenaikan di sana yang biasanya terjadi istilahnya gorengan gitu. Tetapi memang ada story-nya ya bahwa dari kinerja sahamnya juga pendapatan di kuartal 1 2021 ini naik 14,03% ya Pak ya? Oke, iya betul. Tapi memang yang kita lihat sebenarnya bukan hanya di kuartal 1 tapi di 2020 lalu ya. Ini mungkin kalau kita lihat dari pergerakan harganya, ini kan sebenarnya emiten yang baru baru mulai IPO ya 1 tahun yang lalu ya. Betul. Di awal pandemi. Ini setelah kenaikan di awal IPO itu relatif 1 tahun belakangan ini cukup stagnan ya ininya ya. Kita lihat sampai dengan seminggu terakhir ini baru terjadi kenaikan yang langsung kenaikan cukup luar biasa. Tapi kita melihat ini kan kenaikan yang terjadi setelah 1 tahun lebih sideways gitu ya istilahnya ya. Jadi memang mungkin ini kita juga melihat kemungkinan kenaikannya ini ya mungkin tidak serta-merta hanya fundamental ya, karena kalau misalkan dari valuasi pun dengan harga segini sebenarnya relatif bisa dibilang cukup mahal gitu. Cukup mahal ya. Sudah sekitar 7 kali ya, tapi ya memang kadang-kadang kita harus melihatnya memang harga itu bergerak duluan pada umumnya. Baru misalkan bisa jadi nanti harus kita cermati juga apakah ada, biasanya nanti baru keluar gitu, apakah ada aksi korporasi atau bisa jadi berita akuisisi atau segala macam ya ini ya. Tapi memang ada di mana cukup sering gitu terjadi bahwa harganya memang bergerak lebih dulu. Baik, ada juga ekspektasi pasar pupuk Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi karena memang bergerak di produksi pupuk ya Pak ya. Secara kinerja saham, apa rekomendasi untuk SAMF dengan itu tadi PBV-nya sudah 7 kali? Oke, ini kita lihat sih mungkin agak berat ya kalau kita merekomendasikan, apalagi ini, ini sekarang kita lihat market life ini masih melanjutkan kenaikannya cukup agresif, hampir 19% ini kenaikannya. Jadi kita lihat sih mungkin baru dari segi teknikal dulu ya, kita melihat kalau strateginya mungkin kita tidak masuk di, kalau
yang berminat di saham ini, kita rasa kayaknya lebih baik, lebih bijak adalah menunggu pullback dulu di sekitar level 1000. Itu kan level psikologi yang harus dipertahankan ya. Jadi mungkin kita kalau untuk yang berniat masuk di sini, kita melihat lebih baik menunggu koreksi sedikit dulu atau pullback lah istilahnya gitu. Jadi Anda melihat juga ada peluang saat ini karena kenaikan yang sudah cukup signifikan. Pagi ini naik lagi 19,72%. Ini sudah rawan kalau kita baru ingin melakukan pembelian ya. Sudah ketinggalan gerbong ya Pak ya? Iya, lebih baik nunggu pullback dulu Mbak, istilahnya Mbak. Ini ya, tidak beli di atas. Gitu. Yang sudah punya, apa yang harus dilakukan kalau memang ada peluang akan pullback dulu berarti akan turun? Apakah lebih baik mulai profit taking atau maintain keuntungan? Oke, sebenarnya sih kalau misalkan udah punya, kita lebih melihat ke faktor ini dengan kenaikan kumulatif yang telah terjadi 1 minggu ini. Saham ini kemarin sudah masuk di unusual market activity ya, jadi mungkin yang mungkin kita bisa sarankan kalau misalkan yang sudah punya dan tidak mau merealisasikan keuntungan sih kita ini ya kita cukup merekomendasikan gitu, silakan, apalagi ini sudah mulai diawasi ya, masuk pengawasan gitu kategori UMA ya, unusual market activity gitu ininya. Ada target ke level berapa selanjutnya untuk SAMF ini? Oke, kalau untuk ini jujur kita belum bisa bilang ya Mbak ya, ini saham yang sedang breakout ini terus menembus all time high-nya ya, jadi bisa dibilang sky is the limit. Jadi kalau ya. target kenaikan agak sulit masih di ininya, tapi kita merasakan ini harus bertahan di atas level 1000 kalau masih mau melanjutkan kenaikannya gitu. Baik, kita tinggalkan SAMF dengan kinerja harga sahamnya yang ciamik ya, kita beralih ke